Video kali ini kita akan membahas, kita sudah mulai masuk ke pengukuran horizontal ya. Yang salah satu yang paling dasar adalah mengenai azimut. Jadi untuk kita mengukur horizontal, salah satu yang paling mendasar itu adalah pengukuran azimut ya. Apa sih azimut itu ya? Kita bisa lihat bahwa dari bahasa Arab azimut itu dari plural from ya, asamt, artinya direction. Jadi adalah pengukuran sudut dari utara grid terhadap garis yang menghubungkan antara kedua titik tersebut. Itu secara definisi yang singkatnya ya. Oke, sekarang sebelum itu saya akan masuk sedikit ke trigonometri ya, tentang kuadran. Jadi sistem kuadran itu kan ada yang matematik dan ada sistem kuadran yang ilmu ukur tanah. Kita lihat di mana perbedaannya ya. Coba kita lihat yang matematik dulu. Nah, yang matematik itu kuadran 1, 2, 3, dan 4-nya itu dimulai dari garis mendatar ini ya, 0 derajatnya itu posisinya horizontal. Terus melawan arah jarum jam ya. Jadi berlawanan arah jarum jam penunjukannya ya. Jadi kita lihat jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini matematik. Nah, sementara dalam ilmu ukur tanah, dalam geodesi itu kita berbeda ya. Kita arah utara grid itu adalah sumbu nolnya ya. Jadi perhitungannya searah jarum jam. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah yang mendasari perhitungan dalam azimut. Oke. Nah, kira-kira seperti apa sih azimut itu? Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Misalnya ada dua buah titik. Ada dua titik yang masing-masing punya koordinat ya. Ini kan sistem salib sumbu ya. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y yang vertikal, dan sumbu X yang horizontal. Ada dua titik A dan B. Lalu yang mana sih azimut? Nah, ini azimut nih, ya. Alfa AP, AB. Sorry, ini bukan P nih, harusnya alfa AB, ya. Alfa AB. Jadi kita tarik garis yang sejajar arah utara grid, lalu kita tarik sudutnya ya dari utara tersebut ke garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Nah, inilah yang dinamakan azimut, ya. Oke, sebetulnya ada banyak ya, ada yang namanya bearing, ada yang namanya azimut. Kalau bearing itu adalah sudut jurusan. Kalau bearing itu referensinya bisa utara, bisa selatan ya. Seperti kalau Angkatan Laut Amerika itu dia referensinya dari selatan ya, arah selatan. Tapi kita bersepakat bahwa yang dimaksud dengan azimut di sini adalah dari utara ya, dari utara. Oke, gimana sih cara perhitungnya? Perhitungnya kira-kira seperti ini. Nah, ini kita trigonometri sederhana dulu ya untuk matematik. Kita lihat ada rumus sin cos tangen ya. Ini yang biasa banget ya matematik. Kita tahu sin itu apa? Sin itu adalah garis di hadapan sudut dibagi garis yang miring ya. Sisi yang di hadapan sudut dibagi sisi miringnya, delta Y per R. Nah, saya highlight yang B, tangen beta itu delta Y dibagi delta X ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya. Nah, ini yang ilmu ukur tanah. Nah, ini yang ilmu ukur tanah yang kita pakai di survei ya. Jadi yang kita pakai sudutnya itu yang ini. Sudut azimutnya ya, alfa. Biasa dilambangkan dengan alfa. Yang ini. Kalau tadi kan yang bawah ya. Coba kita ulang ya. Yang waktu matematik tuh yang ini. Nah, kalau azimut tuh yang ini ya. Di mana nolnya itu dari utara. Kalau yang ini, Kalau yang ini kan nolnya dari posisi horizontal ya, dari sini nolnya. Tapi kalau ini yang dari posisi utara grid ya. Oke, rumusnya sama, tapi karena sudutnya di sini, azimutnya ada di sini, maka untuk rumus sin cos tangennya
sisi yang di hadapan sudutnya itu adalah menjadi delta X ya. Nah, kita lihat yang paling penting adalah rumus tangen azimut. Delta X dibagi delta Y. Nah, ini adalah rumus azimut ya. Kita mencari azimut seperti ini. Oke, biar gampang kita pakai contoh. Nih, contoh. Hitunglah azimut AB ya dari titik A ke titik B dengan koordinat sebagai berikut. A-nya itu 1000, 1000 artinya X-nya 1000, Y-nya 1000. Koordinat B, X-nya 1200, Y-nya 1200. Oke, nah sekarang kita lihat. Kita gimana caranya mencari delta X. Tentu saja mudah ya, berarti XB ya. Jadi XB nih yang ini, XB ya, dikurangi XA. Dapat delta X ya. Kita lihat XB itu koordinatnya berapa? 1200 dikurangi 1000, jadi 200. Delta Y, YB dikurangi YA, 1200 kurang 1000, berarti 200. Nah, tangen azimut AB sama dengan delta X dibagi delta Y ya. Kita lihat tangen. Tangen ini itu adalah sumbu X-nya ini ya. Itu kan sebagai sisi yang berhadapan langsung dengan azimut ya. Dibagi delta Y. Jadi delta X dibagi delta Y. 200 dibagi 200 sama dengan 1. Nah, kita dapat tangen azimut sama dengan 1. Nah, azimutnya berapa? Mudah saja. Azimutnya adalah tangen inverse 1. Itu 45 derajat. Oke ya, mudah ya. Masih mudah. Ini masih awalan saja. Nah, sekarang kita latihan soal ya. Nah, ini latihan soalnya. Nanti tolong dikerjakan ya, latihan soalnya. Kita mempunyai ada 5 titik ya. Ada A, B, C, D, E yang posisinya masing-masing berbeda dengan koordinatnya masing-masing ya. A itu koordinatnya X-nya 1000, Y-nya 1000. B koordinatnya X-nya 1200, Y-nya 1200 dan seterusnya sampai koordinat E. Nah, saya meminta Anda untuk mencoba menghitung azimut AB, azimut AC, azimut AD, dan azimut AE. Ya, saya ulang. Ini rumusnya, ya, biar mudah. Ini rumusnya. Oke, kita lihat dulu. Oke, nah nanti hasil akhirnya adalah sudut. Ya, hasil akhirnya adalah sudut berapa? Misalnya 30 derajat, 60 derajat, 45 derajat, misalnya 73 derajat, itu nanti dihitung ya berapa. Nanti kita akan ketemu hasilnya azimutnya dalam bentuk sudut. Oke, itu saja mungkin untuk azimut awalan ya. Kita akan masuk ke next video untuk azimut yang lebih advance ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.